Kita masih belum boleh keluar rumah. Nggak bisa rayain Natal dong. Bonbon, kamu jangan nangis. Kan kita tetap ada perayaan Natal buat anak-anak. Hah? Natal? Gimana tuh Kak? Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa ya, tanggal 12 Desember 2020 nanti akan ada perayaan Natal buat anak-anak. Jangan lupa ditonton di official YouTube DKI Wijayan Official. Wah, seru dong Kak. Seru banget pastinya, makanya dari semua jangan lupa ya. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai jumpa. Dashing through the snow. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Karisogu, 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 hisogu, tumi. Karisogu, 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 hisogu, tumi. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak-kakaknya nih, apa kabarnya? Baik Kak. Baik? Baik? Puji Tuhan. Baik ya kakak-kakaknya di sini. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik udah siap ya semuanya buat ikut kebaktian pada hari ini. Pasti adik-adik nih udah mandi, udah makan. Ya. Udah siap-siap ya Kak, udah disiapin Pasti. Alkitabnya. Betul. Udah disiapin alat-alat untuk ikut kebaktian hari ini. Ngomong-ngomong kakak-kakak, kita lagi ada di mana ya ini? Mana ya Kak? Di mana ya? Kalau Kak Evan di mana nih Kak Evan? Kok pakai baju yang seperti itu? Wah, karena Kak Evan nih pakai baju jaksa ini. Baju jaksa. Kalau Kak Esther pakai baju apa sih? Kalau Kak Esther, coba adik-adik tebak. Kak Esther Siapa pakai baju ya? apa? Ada stola merahnya, ada putih, ada hitam. Kak Esther jadi hakim. Oh, halo Bu Hakim. Ibu Hakim. Coba lihat Kak Priskil. Kak Priskil jadi apa ya? Hari ini Kak Prisil pakai baju blazer. Oh, jas ya, Rapi. rapi. Nah, Bagus. kakak hari ini jadi pengacara. Oh, pengacara, ibu pengacara. Ibu pengacara nih. Kalau Kak Rere, Karerek. Kak Rere jadi apa ya? siapa jadi apa? Siapa yang tahu ya? Kira-kira aku ini siapa? Narapidana. Narapidana itu yang gimana Kak? Narapidana itu yang pernah melakukan kejahatan. Oh, yang Orang yang melakukan melakukan kejahatan. yang tidak baik ya Kak? Nggak baik Kak. Oh, yang sering dihakimi ya Kak sama Iya. orang-orang yang dibilang ini tuh orang jahat kayak gitu ya Kak? Malu kok. Oh, Tuh, sekarang kita ada narapidana, ada pengacara, ada hakim, ada jaksa. Kita berarti ada di pengadilan ya adik-adik? iya, Iya, ada di Kak. pengadilan. Ada di Kak. pengadilan. Kalau hakim itu tugasnya biasanya ngapain? Hakim itu tugasnya untuk mengadili Kak. Oh, mengadili Mengatur. narapidani. Iya, narapidana Kak. Narapidana. Oh, Narapidana akan diadili iya kan dengan benar dan baik oleh ibu hakim, oleh ibu hakim dan bapak jaksa, Bapak jaksa. dan ibu pengacara Ah, ya ibu Kak, yang akan pengacara membela akan membela ya. narapidana dong. Nah, Oke. adik-adik
Udah siap kan untuk memulai kebaktian hari ini? Siap Kak. Kakak-kakaknya juga udah siap nih. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Minta tolong Kak Esther untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bertemu adik-adik melalui live streaming Tuhan. Kami bersyukur hari ini sekolah minggu kami masih bisa bertemu dengan kakak-kakak dan juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Berikan kami hati untuk bisa mendengar, untuk bisa berperilaku yang baik, yang taat, dan juga bisa mendengar dengan baik setiap yang akan disampaikan kakak-kakak. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Esther. Makasih ya Kak Esther. Nih, kakak nih yakin nih, walaupun adik-adik udah mandi, udah sarapan, udah siap buat ikut kebaktian, tapi pasti adik-adik belum olahraga ya? Oh iya Kak, kalau olahraga Belum olahraga supaya berarti- sehat ya Kak ya. Iya. Jadi sekarang kita memuji Tuhan ya. Harus gerak Hati-hati ya, Kak? gunakan tanganmu. Pakai gerakan ya. Ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan badanmu. Amin. Hati-hati gunakan badanmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan badanmu. Amin. Duduk yuk Kak. Duduk yuk Kak. Oke. Adik-adik, sebagai rasa tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Lagunya Burung Pipit Tidak Menanam. Adik-adik kalau persembahan boleh titip di kantor gereja atau transfer ya adik-adik ke link yang di bawah ini. Oke Kak. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita mau doa persembahan, minta tolong Kak Evan untuk berdoa ya. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dan juga memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan bisa membantu untuk gereja dan memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Makasih, Kak Kak Eva. Eva. Sekarang sebelum kita memulai cerita hari ini, kita nyanyi dulu ya Oke Kak. lagunya. Kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Minta tolong Kak Rere untuk doa sebelum cerita. Baik Kak, terima kasih. Halo adik-adik, sampai ketemu sekarang lagi dengan Kak Rere. Sebelum sesi cerita, Kak Rere mau ajak adik-adik siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, kami bersyukur Engkau boleh kumpulkan kami kembali di kebaktian sekolah minggu. Saat ini Kak Rere akan bercerita. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu supaya kami semua boleh mendapat firman kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang mengajarkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Prisi lagi ada di sebuah akuarium yang penuh dengan ikan. Tapi akuarium yang penuh dengan ikan ini mengingatkan Kak Prisil sama seorang tokoh Alkitab yang sangat disayangi oleh Tuhan. Dia bapak-bapak. Dan Tuhan meminta ia untuk mengabarkan berita ke kota N. Tapi bapak ini nakal adik-adik. Dia malah pergi ke kota T. Dengan kehendak Tuhan, akhirnya bapak ini tetap pergi ke kota N. Dia mengabarkan berita di sana. Tapi pada akhirnya ia menyalahkan Tuhan. Marah-marah lagi sama Tuhan. Kira-kira kenapa ya dengan bapak ini? Kenapa dia marah-marah dan kenapa dia harus bersungut-sungut sama Tuhan? Nah, untuk clue-nya adik-adik, bapak ini diawali dengan huruf Y dan diakhiri oleh huruf S. Ada 5 kata. Adik-adik boleh tebak ya. Ya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan beberapa clue dari Kak Prisil, yaitu mengisahkan cerita tentang seorang bapa yang dikasihi Yesus. Sekarang Kak Rere akan melanjutkan cerita tentang firman Tuhan ini lebih jelas lagi. Seorang bapa ini mengalami satu peristiwa bersama Tuhan Yesus. Ketika tadi dia diminta untuk pergi ke sebuah kota dengan nama depan huruf N, tetapi dia pergi justru ke kota lain dengan huruf depan T. Nah, di sana itu adalah kota Tarsis namanya, di mana dia diperintahkan untuk memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, bapak ini masih dengan rasa amarah dan kecewa. Karena waktu Tuhan Yesus meminta dia datang
ke negeri N tadi, karena kasih tahu ya namanya Niniwe. Nah, ketika Bapak Y tadi di Niniwe, dia sudah harus menyampaikan kepada rakyat Niniwe tentang Tuhan murka melihat perilaku orang-orang di Niniwe. Orang-orang di Niniwe itu berbuat satu kejahatan, adik-adik. Mereka tidak mendengarkan Tuhan. Mereka justru melupakan Tuhan, bertingkah laku sesukanya, melakukan kejahatan yang tidak baik, yang merugikan orang lain. Di situ Tuhan kecewa. Seharusnya Tuhan mengharapkan si Bapak Y mengabarkan bahwa katakan pada rakyat Niniwe, aku marah, aku akan menghukum mereka. Baik Tuhan, Bapak Y bergegas, sudah sampai di Niniwe itu dan mengatakan semua itu. Tetapi dia lanjut pergi ke Tarsis tadi. Di Tarsis, dia mendengar kabar tentang Tuhan yang murka menjadi berubah mengasihi. Kenapa Tuhan berubah mengasihi adik-adik? Karena didapati rakyat Niniwe bertobat. Ternyata tidak sia-sia ya Bapak Y mengabarkan kebaikan Tuhan. Menyadarkan rakyat Niniwe supaya jangan berbuat jahat lagi. Justru ketika Bapak Y pergi ke Tarsis, rakyat Niniwe sadar dan bertobat adik-adik. Rakyat Niniwe mohon ampun dan lalu Tuhan Yesus menjadi iba. Tuhan Yesus mau mengampuni rakyat Niniwe yang jahat tadi. Bapak Y berpikir, aduh gimana sih Tuhan Yesus ini? Katanya aku suruh memberitahu kalau rakyat Niniwe itu akan dihukum karena mereka sudah berbuat kesalahan. Tetapi sekarang Tuhan Yesus justru mau mengampuni mereka dan mau memberikan mereka kesempatan menjadi orang-orang yang baik lagi. Berarti Tuhan Yesus nggak jadi menghukum rakyat Niniwe ya. Bapak Y masih saja marah adik-adik. Dia seperti nggak terima kalau Tuhan Yesus mau mengampuni rakyat-rakyat Niniwe. Semalaman dia tidur, dia masih merasa kesal. Saking capek dia beristirahat di sebuah gubuk pondok, seperti pondok ya adik-adik ya. Seperti pondok yang di atasnya diberi atap peteduhan ya. Adik-adik bisa lihat Bapak Y ini berlindung di bawah tempat berteduh itu. Saking dia lelah, sudah marah-marah, kenapa Tuhan Yesus mau mengampuni rakyat Niniwe, sementara sebelumnya dia meminta aku untuk mengabarkan bahwa kau sudah berdosa, kau akan dihukum Tuhan, begitu. Tertidurlah dia di bawah tempat teduh itu. Di samping tempat dia berlindung dan istirahat itu adik-adik, tumbuhlah sebuah pohon. Pohon yang dia tidak sadari muncul daun yang bisa melindungi dia dari panas. Angin berhembus menjadi sejuk. Tahu nggak adik-adik, siapa yang menciptakan pohon jarak itu? Dinamakan pohon jarak. Karena itu bisa merambat daunnya dan membuat siapa saja orang yang berlindung di bawahnya menjadi nyaman. Ternyata Tuhan Yesus yang menciptakan pohon jarak itu untuk membuat Bapak Y nyaman beristirahat tidur di bawah itu. Hingga keesokan harinya dia tidak menyadari cuaca semakin panas karena di sekitar itu adalah padang gurun yang begitu panas gersang. Adik-adik tahu kan? Hanya pasir, hamparan pasir luas. Udaranya begitu panas. Dan ada ulat kecil yang datang menghampiri pohon jarak itu. Apa yang terjadi adik-adik keesokan harinya? Pohon jarak itu daunnya menjadi layu karena dimakan oleh ulat-ulat kecil. Digerek oleh ulat-ulat kecil itu. Daun-daunnya semakin layu dan tidak menjadi teduh lagi.
Bapak Y kecewa lagi adik-adik. Bapak Y sedih. Tapi Tuhan selalu mengamati dia. Tuhan melihat. Tuhan selalu menjaga melindungi Bapak Y. Tapi Bapak Y masih kelihatan sedih. Lalu Tuhan bertanya kepada dia, Bapak Y, kenapa kamu kelihatan sedih? Hah? Kamu sedih, pohon jarak itu daunnya layu. Sekarang kau sudah tidak ada lagi yang membuatmu nyaman, di sampingmu ada pohon jarak yang melindungimu. Tuhan, lebih baik aku mati saja. Dari awal aku sudah kesal. Kau memintaku ke Niniwe untuk mengatakan bahwa kau akan menghukum orang-orang Niniwe yang berlaku jahat. Ternyata kau tidak jadi menghukum mereka karena mereka bertobat. Sesampainya aku di Tarsis ini, aku bisa beristirahat dan tenang. Ada pohon jarak yang tumbuh dan melindungiku. Aku sudah nyaman. Tiba-tiba sekarang pohon ini layu. Kenapa nggak mati saja aku sekalian, Tuhan Yesus? Jadi kau kesal. Kau tahu tidak Bapak Y, kenapa aku mengampuni orang-orang Niniwe? Bangsa Niniwe dengan rakyat jumlah 120 juta orang itu. Mereka bangsa yang kusayangi Bapak Y. Bahkan aku pun juga melebihi menyayangimu juga. Kau tahu, kau bahkan tidak menanam pohon jarak itu. Aku menjadikannya ada. Supaya dia ada di sampingmu dan membuat perteduhan untukmu berlindung. Aku teringat bahwa aku menyayangi rakyat Niniwe. Seperti itulah juga aku menyayangimu dan aku melindungimu Bapak Y. Tuhan, jadi selama ini Engkau begitu menyayangiku. Dan ternyata kasih-Mu itu membuat orang-orang menyadari bahwa ketika mereka mau bertobat dan mereka mau memohon ampun kepadamu, Engkau akan mengampuni mereka. Iya, tentu saja. Oleh karena itu, janganlah kesal dirimu. Janganlah kecewa dirimu. Janganlah engkau seperti itu Bapak Y. Aku sangat mengasihimu dan tetaplah yakin dan percaya pada Allah Bapa di surga. Ia akan menyelamatkanmu dan menganugerahkanmu kasih karunia yang besar. Tuhan Yesus, ampunilah aku. Aku sekarang tahu. Aku tidak bisa menghakimi orang sedemikian. Aku tidak boleh hanya menyalahkan rakyat Niniwe yang sudah berbuat jahat itu. Aku tahu sekarang Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Tuhanku tidak pernah pilih kasih, Tuhanku begitu baik. Aku bisa merasakan bahwa kasih Tuhan melindungiku hingga hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku akan selalu mengikut-Mu dan aku percaya menjadi anak-Mu Tuhan. Kamu hebat, Bapak Y. Aku juga akan selalu mempercayaimu dan memberikanmu tugas-tugas selanjutnya sehingga kamu harus bersiap. Baik Tuhan Yesus. Adik-adik, itu cerita tentang Bapak Y. Siapapun yang menyimak cerita ini pasti sudah semakin tahu siapa Bapak Y. Tadi Kak Prisil sudah kasih clue-nya. Bapak ini dengan nama Y dan diakhiri huruf S. Ada 5 hurufnya. Sekarang mulai cari tahu ya di Alkitab. Boleh tanya mama papa. Siapa kira-kira Bapak Y ini ya yang pernah berlindung di bawah pohon jarak? Sip adik-adik. Tuhan memberkati. Nah adik-adik itu tadi ceritanya ya tentang Bapak Y. Bapak Y dan belakangnya hurufnya S ya Kak. Iya. 5 huruf. Adik-adik udah bisa nebak belum? Bapak siapa ya? Siapa ya tadi? Kevin bisa nebak nggak? Siapa nama bapaknya? Bapak Yudas bukan Kak? Bukan Kak. Kan tadi Kak Prisil tuh di dalam ikan tuh Kak. Di dalam akuarium ada ikan-ikannya. Bapak siapa ya Kak? Bapak Yunus ya? Betul. Wah adik-adik ada yang bisa nebak nggak Bapak Yunus? Jawabannya loh ternyata. Nah terus dari cerita Bapak Yunus ini nih adik-adik kita itu mau belajar nih. Yang pertama kita mau belajar untuk kita itu nggak boleh mendendam. Jadi kalau misalnya adik-adik punya teman atau punya kakak misalnya atau punya adik yang melakukan sebuah kesalahan, adik-adik itu harus memaafkan. Iya, nggak boleh mendendam, nggak boleh disimpan ya. Bener Kak. Kalau misalnya teman atau adik-adik yang berbuat jahat harus dimaafin. Ya harus dimaafin. Iya gitu. Nah
satu lagi Kak, untuk adik-adik yang kelas besar, kira-kira dapat apa ya dari cerita yang tadi? Belajar apa kita, Kak? Kalau Kak Evan sih dapat tentang jangan menghakimi teman kita atau orang lain. Kita juga nggak boleh ngebully teman kita. Nggak boleh mengejek ya, Iya, Kak? nggak boleh mengejek. Nah, coba adik-adik ada nggak yang di rumah atau di sekolahnya dibully atau pernah diejek? Wah, pasti nggak enak ya kalau diejek. Nah, Nggak enak, Kak. karena itu kita juga nggak boleh ngejek teman kita yang lain gitu. Ya, betul sekali. Karena Tuhan itu mencintai semua anak ya, Kak? Mencintai betul. semua orang. Kayak tadi kan Bapak Yunus kan diingatkan sama Tuhan kalau misalnya Tuhan tuh mencintai semua orang, mencintai semua bangsa. Kita nggak boleh membeda-bedakan atau menghakimi gitu. Iya, betul sekali. Wah, ceritanya hari ini tuh menyenangkan ya, Kak. Iya. Kita belajar banyak hal. Iya. Nah, cerita kita sudah selesai. Yeay. Sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Semua boleh ikutin Kak Esther ya dari rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan cerita tentang Bapak Yunus Tuhan. Dari cerita Bapak Yunus kami belajar untuk tidak boleh mendendam, untuk saling mengasihi, dan tidak boleh melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan ajari kami untuk saling mengasihi dan memaafkan setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan cerita. Sekarang kurang satu lagi nih. Apa ya kira-kira? Yang paling ditunggu adik-adik. Iya, Kak. betul, Kak. Iya, benar. Yang paling ditunggu adik-adik pasti aktivitasnya kan? Betul. Ya. Yuk Kak, kita nyanyi dulu sebelum aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua duduk. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua diam. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Senyumnya mana? Yuk, kita langsung lihat aktivitasnya. Oke. Nah adik-adik, hari ini aktivitas kita akan membuat balon udara, Kak. Balon udara ya. Pasti seru nih. Apa aja nih Kak bahan-bahannya? Yang pertama adik-adik butuh kertas origami. Kertas origami adik-adik atau kertas lipat. Ya, betul sekali. Yang kedua, adik-adik membutuhkan kertas karton. Kalau di rumahnya nggak ada karton warna hitam Kak? Boleh bebas kok, Kak. Kartonnya boleh warna merah, boleh warna biru, terserah adik-adik. Yang penting kertas kartonnya yang ada di rumah ya adik-adik. Oke. Kemudian kita butuh lem. Ada spidol atau adik-adik juga bisa siapin alat tulis adik-adik. Kemudian butuh gunting. Satu lagi ada tali Kak. Ya, talinya boleh terserah adik-adik juga ya, warnanya mau tali apa ya. Bebas. Bebas. Nah, sekarang kita akan membuat 3 bentuk. Yang pertama adik-adik buatnya adalah gambarnya awan. Nah, nanti buat adik-adik yang kelas kecil boleh minta tolong papa mama ya buat guntingnya. Nah, yang kedua kita akan buat balonnya, Kak. Nah, yang pertama balonnya kita lipat kertas origami. Nih, kita lipat menjadi 2. Lalu kita beri garis di sini adik-adik. Digambar ya Kak? Ya, digambar jadi balon ya adik-adik dari sini. Setelah itu baru digunting. Nah, yang ketiga kita akan buat love dari kertas origami. Kak Priscil bantu Kak Esther buat love-nya ya Kak. Kak Esther gunting balonnya dulu.
Nah, kalau adik-adik sudah selesai menggunting, nanti bentuk balonnya seperti ini. Oke, adik-adik boleh buat 3, boleh buat 2 juga nggak apa-apa. Kak Ester buatnya 2 ya, satunya berwarna merah, satunya berwarna kuning. Kak Priscil udah buat love-nya? Nah, ini love-nya udah jadi ya adik-adik. Kak Priscil buat beberapa love. Adik-adik boleh pilih warnanya. Warna favorit adik-adik juga boleh. Oke. Adik-adik yang kelas kecil boleh minta papa mama ya buat gunting balonnya. Guntingnya dengan hati-hati. Oke. Nah, Kak Ester udah buat 2 nih. Balonnya ada berwarna merah dan berwarna kuning. Sekarang kita mau tempel ya, Kak. Nah, balonnya adik-adik boleh tempel di paling atas. Gini adik-adik. Kita lem lagi ya. Di sini. Nah, kemudian kita tadi punya gambar awan. Adik-adik juga boleh tempel awannya di sebelah sini, kemudian di sebelah sini, lalu di sebelah sini. Nah, kemudian love-nya boleh ditaruh di sebelah sini ya. Kalau udah apa lagi nih Kak? Nah, kalau sudah adik-adik, sekarang kita mau kasih tali. Nanti talinya ditaruh di sebelah sini, lalu dilem, digunting dulu ya Kak. Nah, kita kasih tali ya adik-adik di sini. Boleh pakai lem atau pakai selotip ya Kak? Iya.
Nah, setelah adik-adik sudah menempel talinya, kemudian di dalam awannya nih Kak, kita mau tulis nih tadi, yaitu jangan menghakimi. Tema kita hari ini ya Kak. Ya Kak. Kak Priscil juga boleh tulis jangan mendendam. Di sini ya. Oke. Nah, setelah itu kita buat di sini ya Kak. Kita buat kotaknya ya Ya, Kak. kita buat kotak dari kertas karton. Boleh dari kertas origami juga nggak apa-apa Kak. Bebas ya warnanya juga. Iya, betul sekali. Nanti dilem ya adik-adik. Kak Priscil tolong tulisin ayat Alkitabnya ya Kak. Ayat hafalannya ya Kak. Ayat hafalan hari ini Mazmur Mazmur 34 34 ayat 14a. Oke, nah kalau adik-adik sudah selesai menulis, adik-adik juga masih bisa hias ya di sebelah sininya ya. Nah, aktivitas kita hari ini kita buat balon udara. Yeay, sudah selesai. Adik-adik jangan lupa tag di Instagram @komisianak.GKI ya Kak. Oke Kak, siap. Bye-bye adik-adik. Nah adik-adik, tadi sudah melakukan aktivitas kan? Yang pastinya pasti seru banget ya. Ya nggak kakak-kakak? Seru kan? Nah sekarang kakak mau ngasih pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama apa Kak Rere? Yang pertama, kita habis kebaktian ini akan ada November Ceria. November Ceria kita lakukan melalui Zoom streaming. Itu akan ada 3 channel Zoom. Ada 3 link untuk Batita dan Balita, untuk kelas 1 sampai kelas 3, untuk kelas 4 sampai kelas 6. Semuanya akan diberikan melalui WA ya. Supaya ingatkan mama dan papa ya, adik-adik bergabung di Zoom nanti. Oke. Terima kasih Kak Rere. Sip. Pengumuman yang kedua, Natal Anak sebentar lagi, tanggal 12 Desember 2020. Pengumuman selanjutnya ditunggu ya. Oke. Yang ketiganya sama Kak Esther. Nah adik-adik jangan lupa setiap hari Jumat jam 4 sore kita akan mengadakan Hello Kids yang akan tayang di live di YouTube channel GKI Gejayan. Jangan lupa ya adik-adik. Oke Kak. Ya nggak kerasa nih kebaktian hari Minggu udah selesai. Selesai ya Kak ya. Tapi masih bisa ketemu minggu depan Kak. Iya betul banget. Ini di November Ceria kan. Oh iya, kita bakal ketemu Habis ini lagi kita ya. ketemu ya. Jangan lupa ya di Zoom ya. Nah sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa adik-adik, dilipat tangannya, ditutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah memimpin anak-anak-Mu sampai hari ini. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu ini dapat menjadi anak-anak yang tidak suka menghakimi orang lain, tetapi mereka akan mengasihi orang lain bahkan musuh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri yuk. Oke. Kita nyanyi lagi lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku bersandar, pada Yesus telah
depan yuk. Dibawa ke belakang. Sekarang ke kanan. Ke kiri. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku